Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang akan saya bahas yaitu tentang ikhtisar konsep pengendalian dan juga kerangka pengendalian. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang ikhtisar konsep pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian internal, di mana pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Nah, tujuan pengendalian yang dimaksud yaitu yang pertama, mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan dan penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal itu memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingkan manajemen, serta kolusi. Nah, dalam pengendalian internal itu menjalankan 3 fungsi penting. Fungsi yang pertama yaitu pengendalian preventif atau preventive control, di mana pengendalian preventif itu mencegah masalah sebelum timbul. Nah, contohnya itu seperti merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Yang kedua yaitu pengendalian detektif atau detektif control, di mana pengendalian detektif itu adalah merupakan bagaimana cara menemukan masalah yang tidak terelakkan. Nah, contohnya itu menduplikasi, pengecekan kalkulasi, dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. Pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian korektif, di mana mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya yaitu menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Oke, next, materi yang kedua tentang kerangka pengendalian. Di sini saya akan membahas 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Kerangka yang pertama yaitu kerangka COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, di mana Control Objective for Information and Related Technology itu adalah sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan 1. Manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan. 2. Pengguna layanan TITI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Yang ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan dan pengendalian yang dilakukan.
COVID 5 didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen TI. Prinsip-prinsip berikut ini memungkinkan dalam membantu organisasi membangun sebuah tata kelola yang efektif dan kerangka manajemen yang melindungi investasi pemangku kepentingan dan menghasilkan sistem informasi terbaik. Prinsip yang pertama yaitu memenuhi keperluan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Yang ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka yang kedua yaitu kerangka pengendalian internal cost, di mana cost menerbitkan pengendalian internal dan kerangka terintegrasi yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Pengendalian atau kerangka yang ketiga yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan cost. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, cost mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan, kerangka terintegrasi, dan ERM. Kerangka ERM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang memungkinkan memengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Prinsip-prinsip dasar di balik ERM adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang kedua, manajemen harus memutuskan beberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidakpastian menghasilkan resiko dan merupakan kemungkinan bahwa suatu secara negatif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Yang keempat, ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa suatu secara positif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Dan prinsip yang terakhir adalah kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan itu sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini nama saya Harlati dari kelompok 1. Jadi langsung saja di sini saya akan mencoba melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Adapun materi yang saya jelaskan ini mengenai tentang lingkungan internal. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan internal. Jadi lingkungan internal atau budaya perusahaan yang merupakan fondasi dari seluruh elemen ERM lainnya karena memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, yaitu membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi, menilai serta merespon risiko. Jadi dalam lingkungan internal ada Enron. Enron adalah sebuah contoh dari ketidakefektifan lingkungan internal yang mengakibatkan kegagalan finansial atau keuangan. Dalam sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal berikut. Jadi ada 7, yaitu yang pertama mengenai filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Jadi secara keseluruhan dalam sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang memengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi, lisan dan tulisan, serta keputusan.
Juga perusahaan memiliki selera risiko, yaitu jumlah risiko yang bersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Jadi semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasian manajemen serta makin jelas mereka berkomunikasi, maka semakin besar kemungkinan para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. Terus yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas, nilai etis dan kompetensi. Dalam organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Etika berbasis standar etis merupakan bisnis yang baik. Adapun perusahaan mendukung integritas dengan mengajarkan dan mensyaratkan secara aktif, menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis, memberikan penghargaan atas kejujuran, mengembangkan kode etik tertulis, mewajibkan pegawai untuk melaporkan tindakan tidak jujur atau ilegal, dan membuat sebuah komitmen. Adapun yang ketiga yaitu mengawasi pengendalian internal oleh dewan direksi. Jadi dewan direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dalam memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan dan pengeimbangan atas tindakan tersebut. SOX mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki sebuah komite audit yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik audit atau internal atau eksternal, yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi kepada komite tersebut. Dan para dewan harus menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan-kebijakan keamanan. Terus yang keempat yaitu struktur organisasi. Jadi sebuah struktur organisasi memberikan sebuah kerangka untuk operasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Adapun aspek-aspek pentingnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi wewenang, hubungan pengarahan atau materi pelaporan, organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran, bagaimana alokasi tanggung jawab memengaruhi ketentuan informasi organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi, dan ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. Yang kelima yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan para pegawai memahami sasaran dan tujuan entitas, menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk sasaran dan tujuan baik untuk departemen ataupun individu, memilih individu yang bertanggung jawab untuk mencapainya, serta mendorong penggunaan inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, pengoperasian anggaran, kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. Dan yang keenam yaitu standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Salah satu dari kekuatannya yaitu kejujuran pegawai, dan salah satu kelemahannya yaitu kejujuran pegawai. Jadi berikut ini merupakan kebijakan dan prosedur dalam SDM yang penting: perekrutan, pengompensasi, mengevaluasi, mempromosikan, pelatihan, pengelolaan para pegawai yang tidak puas, pemberhentian, liburan dan rotasi tugas, perjanjian, kerahasiaan dan asuransi kesehatan, dan menuntut dan meninggalkan pelaku yang tidak jujur. Dan ada yang terakhir yaitu mengenai pengaruh eksternal. Jadi pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek Finansial Akunting Standar Board atau BSB atau VACAOB dan SEC. Mereka juga menyertakan persyaratan yang dipasarkan oleh badan-badan regulasi seperti bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. Mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sineria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Yang pertama itu penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah komponen ERM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, yang sering disebut sebagai visi atau misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya ke dalam tujuan yang lebih spesifik. Terdapat 4
tujuan dalam penetapan tujuan. Yang pertama itu tujuan strategis, merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua, tujuan operasi, yaitu berhubungan dengan aktivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Tujuan ini merefleksikan preferensi, pertimbangan, dan gaya manajemen serta merupakan sebuah faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Yang ketiga itu tujuan pelaporan, membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan dalam laporan perusahaan dalam meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Yang keempat, tujuan kepatuhan, membantu perusahaan dalam mematuhi seluruh hukum atau peraturan yang berlaku. Sebagian besar tujuan kepatuhan dan banyak tujuan pelaporan dipaksakan oleh entitas eksternal agar merespon hukum dan peraturan yang berlaku. Seberapa baik sebuah perusahaan mencapai tujuan kepatuhan dan pelaporan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut secara signifikan. Selanjutnya, identifikasi kejadian. Kejadian merupakan suatu insiden atau peristiwa di mana berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif atau negatif, atau keduanya. Sebuah kejadian yang menunjukkan ketidakpastian mungkin atau tidak mungkin terjadi dan sulit untuk mengetahui kapan sampai kapan, dan mungkin sulit untuk menentukan dampaknya. Ketika terjadi dapat memicu kejadian lain. Kejadian lain biasa terjadi secara individu atau serentak. Sebagai contoh, pertimbangan bahwa implementasi dari sistem pertukaran data elektronik di mana menciptakan dokumen elektronik, mengirimkan data tersebut ke pelanggan dan pemasok, dan menerima respon elektronik kembali. Terima kasih, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memaparkan materi atau submateri dari bab 7, yaitu penilaian risiko dan respon risiko. Nah, yang pertama penilaian risiko, yaitu terbagi atas dua. Terus yang pertama menilai risiko bawaan. Nah, menilai risiko bawaan ini adalah kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Maksudnya adalah menilai kelemahan sebuah penetapan akun atau transaksi tanpa adanya pengendalian internal sebelumnya. Kemudian penilaian risiko residu, yaitu risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal. Nah, maksudnya di sini kita menilai sisa-sisa risiko setelah dilakukannya pengendalian internal. Kemudian respon risiko. Nah, yang pertama respon risiko yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Kemudian respon risiko yang kedua, tanda tangan digital, yaitu cara penandatanganan sebuah dokumen secara
elektronik dengan data yang tidak dapat dipalsukan. Di sini dapat meminimalisir data pemalsuan data keuangan. Terus yang ketiga, otoritas khusus, yaitu persetujuan khusus yang dibutuhkan oleh seorang pegawai agar diizinkan untuk menangani sebuah transaksi. Di sini otoritas khusus dibutuhkan oleh pegawai untuk menangani sebuah transaksi yang memiliki risiko. Nah, kemudian otoritas umum adalah otoritas yang diberikan kepada pegawai untuk menangani transaksi rutin terhadap persetujuan khusus. Nah, kemudian pemisahan tugas akuntansi. Nah, pemisahan tugas akuntansi adalah pemisahan fungsi akuntansi otoritas, penyimpanan dan pencatatan guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Terus, pemisahan tugas sistem adalah penetapan prosedur pengendalian untuk membagi wewenang dan tanggung jawab secara jelas di dalam fungsi sistem informasi. Nah, adapun wewenang tanggung jawab harus dibagi dengan jelas menurut fungsinya. Yang pertama, fungsinya adalah administrator sistem. Kemudian fungsi yang kedua, manajemen jaringan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen perubahan. Yang kelima, penggunaan sistem. Terus yang keenam, analisis sistem. Yang ketujuh, pemrograman. Dan 8, operasional komputer. 9, perpustakaan sistem informasi. Dan 10, pengendalian data. Nah, kemudian respon sistem selanjutnya yaitu pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal. Yang pertama, sebuah komite pengarah. Sebuah komite pengarah di sini penting untuk mengarahkan pengembangan sistem. Nah, kemudian sebuah rencana induk strategis. Nah, di sini dilakukan perencanaan strategis untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik. Kemudian sebuah rencana pengembangan proyek hampir sama dengannya tadi, yaitu pengembangan sistem yang lebih baik. Kemudian yang keempat, sebuah jadwal pengelolaan data. Di sini harus dijadwalkan pengelolaan datanya dalam pengembangan sistem supaya sistem tersebut dapat diolah dengan baik dengan adanya jadwal yang telah ditetapkan. Terus pengukuran kinerja sistem. Pengukuran kinerja sistem di sini untuk melihat apakah sistem sebelumnya sudah baik, terus kemudian dikembangkan. Kemudian yang keenam, sebuah tinjauan pasca implementasi. Nah, setelah sistem tersebut dikembangkan, harus ada implementasinya, yaitu penerapannya terhadap organisasi. Kemudian yang ketujuh, sistem integrator adalah sistem integrator. Nah, di sini ada sistem integrator adalah pihak luar yang dipekerjakan untuk mengelola usaha pengembangan sistem perusahaan. Kemudian respon selanjutnya, jejak audit. Jejak audit yaitu sebuah jalur yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri melalui sistem pengelolaan data dari titik asal ke output atau sebaliknya dari output ke titik asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dita Mulandri dan saya akan melanjutkan materi pembahasannya, itu adalah aktivitas pengendalian. Yang pertama kita masuk itu adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai.
dan proses resiko yang dilakukan. Jadi hal tersebut itu seperti tanggung jawabnya manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Jadi manajemen itu harus memastikan bahwa pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi resiko hingga level yang dapat diterima. Yang kedua itu pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Terus yang selanjutnya itu adalah kita masuk ke prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori tersebut. Jadi dalam pengendalian, aktivitas pengendalian itu ada prosedurnya. Yang pertama itu otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Terus yang kedua itu ada pemisahan tugas. Yang ketiga pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi itu biasa disebut dengan perolehan. Terus mengubah pengendalian manajemen, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan, pengamanan aset, catatan dan data, dan terakhir itu pengecekan kinerja yang independen. Langsung saja kita masuk ke otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Jadi dalam manajemen itu kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan perusahaan. Ia menetapkan kebijakan bagi pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka. Jadi seperti aturan, ya, ada aturan khusus, ada otorisasi khusus dan otorisasi umum. Terus dalam sini ada lagi pemisahan tugas. Dalam pemisahan tugas, jadi dalam pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada satu pegawai pun yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Jadi dalam pemisahan tugas itu. Terus lanjut, di sini ada pemisahan tugas tugas akuntansi dulu yang pertama. Jadi dalam pemisahan tugas akuntansi itu ada yang pertama otorisasi, pencatatan dan penyimpanan. Terus yang kedua pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas sistem itu terbagi juga ada 10. Yang pertama administrator sistem, yang kedua manajemen jaringan, yang ketiga manajemen keamanan, yang keempat manajemen perubahan, yang kelima pengguna, analisis sistem, pemrograman, operasi komputer, perpustakaan sistem informasi, dan pengendalian data. Jadi itu adalah sistem. Jadi itulah bagian-bagian dari pemisahan tugas sistem. Jadi langsung kita masuk ke pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Jadi dalam sini tuh memiliki metodologi menjadi hal penting untuk mengatur perkembangan akuisisi, implementasi dan memelihara sistem informasi. Terus dalam pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal sebagai berikut, yang yaitu sebuah komite pengarah yang memandu dan mengawasi perkembangan dan pergerakan akuisisi dan sistem informasi. Yang kedua itu seperti rencana induk strategis. Yang ketiga rencana pengembangan proyek. Yang keempat jadwal pengolahan data. Yang kelima pengukuran kinerja sistem. Dan yang keenam itu tinjauan pasca implementasi. Ya, beberapa perusahaan mempekerjakan sistem integrator untuk mengelola sebuah upaya pengembangan sistem yang melibatkan personel dalam mengubah kliennya dan vendor lainnya. Terus selain itu perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan spesifikasi yang jelas. Ini termasuk deskripsi dan definisi sistem yang pasti, tenggat waktu yang jelas dan kriteria penerimaan yang tepat.
Terus yang kedua itu kita harus mengawasi proyek. Jadi perusahaan harus menetapkan prosedur formal untuk mengukur dan melaporkan status sebuah proyek. Jadi itu terus mengubah pengendalian manajemen dalam organisasi, memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik bisnis baru dan memanfaatkan perusahaan TI. Terus kita masuk ke mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Jadi desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Terus masuk pengamanan aset, catatan, dan data. Ya Allah, sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik tersebut informasinya. Terus langsung saja kita masuk ke yang bagian terakhir itu pengecekan kinerja yang independen. Yang paling terakhir, jadi pengecekan kinerja yang independen dilakukan oleh seorang, tetapi bukan merupakan orang yang melakukan melakukan operasi aslinya, membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Terus pengecekan kinerja independen itu ya seperti yang pertama kita lakukan tinjauan tingkat atas, tinjauan analisis, rekonsiliasi, catatan-catatan yang dikelola secara independen, perbandingan terhadap kuantitas aktual dan dengan jumlah dicatat, dan akuntansi double entry serta tinjauan independen. Jadi itulah materi dari aktivitas pengendalian. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan membawakan mengenai materi informasi dan komunikasi serta pengawasan. Nah, di materi informasi dan komunikasi ini itu adalah sistem informasi itu harus memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, kemudian mengelola serta mengendalikan operasi perusahaan. Nah, tujuan utamanya dari sistem informasi ini yaitu untuk kemudian mengumpulkan, mencatat, kemudian memproses serta menyimpan, meringkas dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi atau entitas. Kemudian di dalam fungsi pengawasan. Nah, dalam sistem fungsi pengawasan ini adalah sebuah sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan, kemudian itu harus diawasi sehingga ini membentukkan fungsi pengawasan. Nah, dalam metode-metode utama dalam pengawasan yang pertama yaitu menjalankan evaluasi pengendalian internal, kemudian implementasi pengawasan yang efektif, kemudian mempergunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, kemudian mengawasi aktivitas sistem, selanjutnya melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, kemudian menjalankan audit berkala, serta kemudian mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Chief Compliance Officer di sini ialah suatu penjaga atau seorang pengawas di bidang keamanan sistem jaringan sebuah komputer. Kemudian menyewa spesialis forensik. Nah, spesialis forensik yang dimaksud di sini adalah spesialis forensik, yaitu yakni orang yang ahli atau profesional di bidang akuntansi. Kemudian memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Kemudian mengimplementasikan hotline penipuan. Mengimplementasikan di sini yaitu maksudnya
Setiap bentuk temuan-temuan yang ada dalam sebuah perusahaan itu harus segera dilaporkan kepada atasan, baik yang ditemukan oleh dari bawahan, kemudian dari jenjang di atas karyawan dan sebagainya, itu harus dilaporkan kepada pihak-pihak di dalam sebuah perusahaan, sehingga mencegah terjadinya kefatalan dalam sebuah entitas atau perusahaan yang akan berdampak buruk pada sebuah perusahaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi informasi dan komunikasi serta pengawasan. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.